Salam, klaim bahwa Islam itu agama damai tentu sudah lama terjadi. Bahkan dari awal selalu dikatakan kami mau damai dan kami tidak mau melakukan kekerasan. Itulah kata Muhammad sehingga dia melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Justru begitu sampai di Madinah, dia melakukan kesalahan fatal dari awal dan bahkan nama agama itu adalah agama damai. Ulama-ulama selalu mengatakan bahwa ajaran Islam yang mengajarkan kekerasan itu tidak ada. Bahkan mereka meminta mana datanya, begitu ditunjukkan data baru kesurupan. Islam tidak pernah bermusuhan dengan pemeluk agama lain. Bahkan Islam dilarang memaksa pemeluk agama lain untuk ikut Islam. Itu sebenarnya klaim kosong. Ada video yang lagi diviralkan oleh Abu Janda, saudara. Demikian. Assalamualaikum Bang. Saya ini nama-nama hewan Abu Janda bilang begini. Ada video yang lagi viral seorang diaspora WNI Indonesia yang tinggal di Jerman. Dia bilang slogan Muslim umat damai itu tidak benar. Umat Muslim itu sebenarnya tidak damai. Yuk kita simak videonya. Ik kom aus Muslimenland. Woher? Ik kom aus Indonesia. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Die sagt immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat nicht. Nein. Sekarang kita cek faktanya ya, dan silahkan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Demo menolak sekolah Kristen di kota Parepare Sulsel Mei 2025. Penyegelan tempat ibadah Paskah di Teluk Naga Tangerang April 2025. Demo menolak ibadah Jumat Agung di Arsamani Kota Bandung April 2025. Obrak-abrik warung di bulan puasa di Kota Garut Jabar Maret 2025. Demo menolak ibadah Rabu Abu di Arcamani Kota Bandung Maret 2025. Demo menolak kuliner non halal di Mall Kota Solo Februari 2025. Hal-hal yang berbau non-halal atau haram, maka kita akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Demo menolak kedatangan pendeta di Kota Palu Januari 2025. Itu tahun 2025 doang. Setiap bulan ada kasus intoleransi. Nggak perlu saya sebutin satu persatu. Kasus tahun 2024 dan 2023 itu jauh lebih parah lagi. Jadi silakan Anda menilai sendiri apakah kakak di Jerman itu benar atau salah. Ada video yang lagi viral seorang diaspora WNI Indonesia yang tinggal di Jerman. Ya, saudara, secara fakta begitu. Tetapi secara teori ya begitu juga. Tapi ini klaim mereka bahwa beberapa ajaran Islam yang berkaitan dengan toleransi beragama menghina, itu tidak boleh menghina sesembahan pemeluk agama lain yang berpotensi merendahkan agama sendiri. Menghina sesembahan pemeluk agama lain membuka kesempatan kepada orang-orang yang menghina untuk balik menghina sesembahan agama Islam. Itu soal hina menghina. Ayat Quran la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama dan kebenaran itu sudah jelas. Saya nggak tahu apakah kebenaran yang dimaksud yang jelas ini yang mana. Apakah kebenaran Muslim melakukan penghinaan terhadap agama lain atau memang Muslim itu fakta, toleransi dan damai kepada sesama. Tetapi kita akan melihat bahwa selama di Madinah Muhammad ini damai-damai saja. Tetapi ketika dia mendapat kesempatan dan hidupnya penuh dengan kesempitan, maka dia melakukan perang Badar pertama itu sebenarnya bukan perang.
itu perampokan terhadap kafilah yang mencari makan dan harus melewati Madinah ini untuk mendapatkan makanan itu, untuk mendapatkan sesuap nasi. Orang-orang Mekah, di mana adalah induk semangnya, dia lahir dan dibesarkan di sana. Muhammad mendapat kesempatan. Kenapa? Karena juga istrinya sudah banyak. Waktu beristrikan Khadijah, dia sudah tidak perlu mencari repot, mencari berkat makan minum. Kenapa? Karena istrinya kaya raya. Kalau hanya sekedar menghidupkan Muhammad yang miskin, wah, kecil bagi Khadijah. Sedangkan dia diinginkan oleh banyak hartawan di Mekah waktu itu, tetapi dia tidak menikah. Umat Islam dilarang memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk Islam. Oke, dan Allah berfirman tidak ada paksaan di dalam agama itu. Oke, fakta. Tetapi kita melihat sungguh-sungguh dalam setiap kesempatan, lebih-lebih di Indonesia, negara yang memberlakukan pasal penistaan agama, itu sangat rawan. Yang masih menggunakan juga pasal penistaan agama karena tidak mampu membalas apa yang diejekkan kepadanya adalah Pakistan. Malaysia juga, untung Malaysia ini termasuk negara yang sudah dekat ke China sana, ataupun Taiwan dan Hong Kong. Itu orang-orang Hong Kong itu sudah tidak memedulikan lagi agama, tidak peduli lagi merepotkan agama siapa kepada siapa. Lebih-lebih Hong Kong dan Taiwan itu Kristennya bagus. Bahkan orang aborigin Taiwan itu gerejanya lebih daripada 500 gereja di Taiwan saja. Jadi suku-suku aborigin asli Taiwan, orang asli Taiwan, beda wajahnya. Mirip dengan wajah orang Nias kalau aborigin Taiwan itu. Kalau saya membayangkan wajah orang Nias itu persis kayak orang asli Taiwan. Nah, saudara, maka saya yang punya rumah ini juga adalah teman orang Taiwan. Sudah lama tinggal di Amerika ini dan dia kaya raya. Saudara, kalau melihat Islam sebagai agama damai, ini jauh sekali. Bahkan sampai kapanpun tidak akan ketemu agama sebrutal ini. Dan ajarannya sangat mengerikan semuanya. Tidak salah kalau saya mengatakan saya masuk Kristen ini karena melihat Islam yang makin brutal dan menghina kekristenan. Dan setelah saya belajar firman Tuhan, baru saya sadar bahwa Muhammad itu bukan nabi. Tidak pernah ada kok nabi dari Arab. Lalu kita akan melihat lagi kitab sucinya. Ternyata kitab suci dari Arab itu jauh dari kebenaran. Apalagi dikatakan sebagai agama damai. Sangat memalukan. Tidak ada Islam, dunia damai. Tetapi selama Islam ada, bentrok di mana-mana dan terjadi persekusi dimanapun itu ada. Pakistan, Afghanistan itu adalah negara-negara yang memberlakukan pasal penistaan agama. Dan saya ingat Afghanistan menghancurkan 3 kuil Buddha yang besar dan harganya itu tidak terhitung berapa harga kekayaan orang-orang Buddha dan orang-orang Tionghoa yang mengalami persekusi di Afghanistan. Begitu juga di Bangladesh dan begitu juga di Pakistan yang sekarang lagi bergolak dengan India.
Terima kasih saudara sudah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati.